Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muqtatabah sekaligus pendiri pesantren Nurul Muqtatabah Syekhuna Al-Mukarram Tuan Haji Muhammad Faris PDI beserta keluarga beliau. Yang kami hormati para al-asatidz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, singkatnya para santri takhasus, santriwan, santriwati takhasus ad-dini yang alhamdulillah punya giliran bermaulid. Setiap tahun tetap ada maulid, tapi gilirannya malam ini, malam ke-29 ya. Assalamualaikum. Ini malam terakhir. Ini yang dia. Alhamdulillah, pertama mari kita baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat pijan si Allah Ta'ala selaku nikmat, terutama pada malam hari ini nikmat bermaulid. Nikmat bermaulid Aisyah dede saya doang para nikmat kepeng menang doang. Nikmat sangat luar biasa, sangat luas makna sangat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lamun dia tak maknai yang nikmat luwe dalam arti yang sangat luas, ndek badai ya luwe lalu pada kecewa, luwe lalu dia berkeluh kesah. Karena kita yakin bahwa pada malam hari ini misalnya tahu saran bersolawat atau bermaulid, tahu ngelelik, yo bagus penyampaian bagi teman. Ketika santri mulai dari sanawiyah, aliyah, terus kasus mengalami peningkatan berungkuk sih bagus. Artinya pikiran tentang aliyah masih grogi-grogi. Ketika sudah takhusus atau sudah mahasiswa lain mana. Artinya terjadi perubahan yang luar biasa. Itu juga dengan didasari pembelajaran dari awal. Terus belajar. Perbahasan Nabi, innamal ilmu ta'allum. Hanya saja ilmu itu dengan sebab belajar. Ini masih dengan sekali beda 1000 banding sekek. Ini masih dengan bicara ilmu laduni. Tapi ilmu laduni itu juga dengan berbagai macam proses-proses, mulai dari beramalan, istiqomah, beramalan, berzikir dan sebagainya. Tidak serta-merta langsung bicara, tapi dengan usaha. Itu juga termasuk bagian dari pembelajaran. Innamal ilmu bitta'allum. Alhamdulillah kita dapat baru maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebut di dalam kitab Syarah Barzanji, i'lam anna al-i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami qurbat. Sesungguhnya
memperhatikan. Ini bagian dari memperhatikan, kan segala perhatian. Namun dari perhatian kita ini lupa, karena kita memperhatikan dan ingin melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka apa yang kita lakukan itu bagian daripada ibadah yang paling a'zam min a'zamil qurban, qurbatul qurban, sebagian daripada ibadah yang paling agung. Saya Aisyah Maulidah ini makhluk yang teragung. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi sekalian alam. Dan apa terjadi aja umat Nabi Muhammad saja, umatnya saja, kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh alam. Yang mana alam itu masih Allah, barang selain Allah, bukan selain Allah Ta'ala. Maka Rasulullah diutus untuk itu. Maka sangat pantas, sangat tidak baik bagi umatnya untuk tidak mensyukuri atas nikmat yang luar biasa. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat yang teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa kita akan memperoleh surga dan nikmatnya surga. Maka Syekh Al-Barzanji di dalam kitabnya mengawali dengan ucapan dengan lafaz al-jannatu wa na'imuha sa'dun, surga, wa na'imuha, na'imun bimakna fa'ilun, makna katsir, ya, makna katsir. Surga dan banyak nikmat. Surga dan banyak nikmat yang ada dalam surga itu. Karena luar biasa nikmat surga, luar biasa yang akan diberikan kepada ahli surga, orang-orang yang bertakwa. Siapakah itu yang akan memperoleh nikmat surga dan surga itu? Sa'dun, itu merupakan suatu kebahagiaan. Lima yusalli, diperuntukkan bagi orang yang bersolawat, wa yusallim wa yubariku alaihi, bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini seperti yang sudah disampaikan, bersolawat luar biasa, sudah terus didengung-dengungkan. Ada yang menyebut kampung solawat, ada yang menamakan dirinya majelis bersolawat dan sebagainya, menisbahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaannya itu. Dan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang cinta kepada orang yang dicintai, pasti kita mengikuti.
Maka ulama mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Lau kana hubbuka, sekiranya kecintaanmu itu benar, la ata'tahu, niscaya engkau taat kepada Allah dan Rasulnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sebenarnya dengan sak cinta juga dengan sak mutunah kanan nurut. Saya cinta, saya demen, pasti nurut. Pasti turut apapun ni. Turut ke, bahkan cuma salah atau aja cuma salah di pikiran dengan ia tak Allah cinta. Apapun yang dikatakan oleh orang itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan mempengaruhi kepada orang yang dikatakan kepadanya, kepada orang yang diceritakannya, karena dia sudah cinta. Maka sangat beruntunglah kecintaan itu kita tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan dengan cahaya yang wa usallimu ala nuril mawsubi bit taqaddumi wal awwaliyah. Wa usallimu salawat, ucap salam ala nuril mawsubi, atas cahaya yang disifati, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan disifati bit taqaddum, dengan terdahulu, wal awwaliyah, dahulu dan pertama. Karena sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, Nur Muhammad sudah diciptakan. Maka di dalam kitab Syarah Al-Barzanji dikatakan Allah membagi cahaya menjadi 4 bagian. Cahaya yang pertama, Allah menjadikan Lauhul Mahfuz, yang mana di dalam Lauhul Mahfuz segala amal perbuatan kita dicatat. Namun dalam peta Arab tu, Arab doang selaku Arab tu, baik catatan yang baik maupun catatan yang buruk. Ia adalah buku induk, karena buku induk Lauhul Mahfuz. Bagian yang kedua, Allah menciptakan kolam, pena, untuk mencatat segala yang dicatat, termasuk mencatat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diciptakan sudah tertulis kata-kata kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukti bahwa Rasulullah akan ada, seorang Nabi yang diutus untuk seorang Nabi yang agung yang akan dibangkitkan. Itu jauh sebelumnya sudah tertulis dan akan ada, yang akan menutup para nabi. Yang ketiga, Allah menciptakan dari bagian yang ketiga adalah Arsy, bagian dari cahaya yang diciptakan oleh Allah SWT, yang dibagi menjadi 4 cahaya. Pertama, cahaya pertama Allah menciptakan Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Allah menciptakan pena, Al-Qalam. Yang ketiga, Allah menciptakan Arsy. Kemudian bagian yang keempat, Allah membaginya menjadi 4 lagi. Yang pertama adalah akal. Allah menciptakan akal. Yang kedua, ma'rifah, pengetahuan. Yang keempat, Nurul Arsy. Allah menciptakan Nurul Arsy, cahaya Arsy. Apakah Nurul Absar, cahaya penglihatan. Kemudian Nurun Nahar, cahaya atau sinar siang. Semua cahaya-cahaya ini tercipta dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dikatakan laula ya Muhammad lama khalaqtul aqlam. Seandainya mendarat Muhammad lama pasti ma khalaqtul aqlam, tiada aku menciptakan alam semesta. Semua ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga tadi adalah nurul absar, nurul arasy. Yang keempat, Allah menitipkan mustauda'an tahtal arsy. Cahaya bagian yang keempat itu Allah menitipkannya tertitip di bawah arsy. Yang itu kemudian dititipkan terus sampai Allah menciptakan Nabi Adam. Nur Muhammad yang tadi dititipkan di bawah arsy itu kemudian dititipkan lagi. Summa auda'ahu Allah Ta'ala, dan Allah menitipkan cahaya Rasulullah SAW tadi mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam, kemudian Siti Hawa. Setelah Siti Hawa kemudian pindah ke Abnaul Mursalin, anak dari para rasul, yaitu Nabi Syis alaihi salam. Maka Nabi Adam mengambil perjanjian dengan Nabi Syis untuk tidak meletakkan cahaya itu kecuali cahaya Rasulullah itu kecuali kepada al-mutahharatu minan nisa. Mutahharat minan nisa, wanita-wanita yang disucikan. Terus cahaya itu berpindah dari al-karim minal karim, dari laki-laki yang mulia menuju laki-laki yang mulia, min tahiratin ila tahiratin, dari wanita yang suci kepada wanita yang suci. Terus berpindah sampailah kepada Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Cahaya itu berpindah kepada bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengeluarkan atau mengutus Rasulullah, melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menyebabkan kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat beruntung. Tetap beruntung, namun baru tersebut kelebihan dan sebagainya. Luar biasa umat Rasulullah SAW. Ngatre kabar ketika si kolam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugasnya. Jadi tukang kolam tukang catat. Pertama, fakataba aulada Adam. Maka kolam ini mencatat anak Adam di sulbi, tulang punggung, tulang sulbi, tulang punggung, tulang belakang. Ini tertulis apa? Tertulis man aqa'a Allah adkhalahul jannah wa man 'asal adkhalahun nar. Saya taat kepada Allah Taala, tamu surga. Saya berbuat maksiat kepada Allah Taala, tamu neraka. Umat Nuh, kemudian umat Nabi Nuh dicatat oleh kolam man aqa'a Allah adkhalahul jannah wa man 'asallaha adkhalahun nar. Umat Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim, man aqa'a Allah adkhalahul jannah wa man 'asallaha adkhalahun nar. Umat Musa, umat Nabi Musa, man ata'a Allah adkhalahul jannah wa man 'asallaha adkhalahun nar. Sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada ayyatum man ata'a Allah adkhalahul jannah wa man 'asallaha
fa'arada al-qalamu ayyaktub adakhalahu an-nar. Qala Allah Ta'ala, ya qalam ta'addab. Dimin giliran umat Rasulullah SAW, pena mau mencatat saya fakat li antara umat dan Muhammad, maka masuk surga. Yang berbuat maksiat masuk, mau menulis masuk neraka. Tunggu, tiba-tiba datang suara dari arah yang minal aliyil a'la, dari tinggi yang paling tinggi. Ya qalam ta'addab, qalam yang tahu dimuhtajah ta'addab, beradablah. Dan dimuhtajah adab, saking mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umat nak kekasih paling mulia ni. Kembali dia budaya mau mencatat ada khalahun nar. Saya berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika itu ditujukan kepada umat Rasulullah, maka si qalam dikatakan tidak beradab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul meniunim ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat yang berbuat dosa di antara umat Rasulullah SAW, wa rabbun ghafur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa dengan baru lamun umat terdahulu langsung terima searan kelainan. Lamun gawe kelainan langsung menerima akibatnya. Umat Nabi Nuh berbuat maksiat, membangkang kepada nabinya, mereka ditenggelamkan oleh angin topan dan sebagainya, oleh banjir. Langsung menerima di dunia. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kesempatan berbeda katero sampai di hari kiamat lain atau in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun gawe kesalahan ya terima untuk diri. Lamun gawe halane ya terima doang. Nah itu akan kita lihat nanti ketika kita berada di akhirat. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa. Nah untuk menjadi umat terdahulu, namun jadi umat terdahulu salah oleh sekali langsung terima konsekuensinya. Akibatnya kita langsung terima di dunia. Itulah kelebihan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang bersyukur, wajib syukur. Mau berapa kata ungkapan rasa syukur? Apakah dengan bermaulid saja? Ului cari ungkapan syukur. Salah satu daripada indikasi atau tunjukan yang diberikan oleh Allah oleh Rasulullah SAW, cara bersyukur cinta kepada Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum la yusaddaqu bi imanikum. Tidak dibenarkan keimanan kalian hatta yakuna hawahu, sehingga keinginan hawa nafsu kita, keinginan kita ini tabaan lima jitu, betul-betul mengikut kepada apa yang Rasulullah bawa. Jadi cara cinta yang jawab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sunnah Rasulullah, ia turun, ia tak syukur, ia tak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih sunnah saya yang kecil-kecil. Mari kita mulai
mengamalkan, melaksanakan mana sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang kocek? Namun nak kodek tahu ya, apalagi sahaja. Salah satu contoh membersihkan, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti. Ima atau ada alit torik, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti dari jalan. Itu yang paling kecil. Dan itu banyak dilakukan oleh para aulia Allah. Itulah yang dilakukan oleh wali-walinya Allah. Perkara-perkara sekocek itu yang menarik, dia menjawab. Salah satu contoh terkenal di sini di Lombok Tengah ini, jadi jauh lalu Lombok Tengah ada seorang waliullah namanya Ustaz Bukra. Ustaz lalu Bukra. Ternyata dia itu adalah waliullah, sudah terkenal. Salah satu kebiasaannya adalah membersihkan bekas makanan. Dewek-dewek di menara dewek santri saya dibana cerita itu dia diangkat, kemudian dibersihkan, itu yang dimakan. Dan dengar dewek-dewek itu perkara kecil. Lagu-lagu nikah berbeda. Nah iya, ini perkara kecil. Nah ini yang kita perhatikan, mulai dari perkara-perkara yang kecil. Itu yang kita perhatikan. Padahal an-na'atahu syatrul iman, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Nah ini perkara-perkara yang kocek ya jawab. Nah ia sebab pican dari waliullah istiqomah, mudawamatus sunnah, menetapi atau mudawamah, terus menerus menetap dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari yang kecil-kecil. Maka marilah kita dengan bermaulid ini, momentum bermaulid ini, kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, baik dari masalah-masalah yang kecil hingga ke masalah-masalah yang besar. Mulai dari apocek, kita mulai dari kecil-kecil. Ia mantap nyatakan diri cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui maulid ini. Mudah-mudahan dengan barokah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana faedahnya di antara ayat 2 bahasan Guru Maruf. Yang pertama adalah nailul barokah, memperoleh keberkahan. Artinya di acara maulid ini tatanazzalu alaihi rahmah was sakinah, turunlah rahmat dan keadaman atau ketenangan, sakinah, ketenangan, turun rahmat ke saya dan kenyamanan, ketenangan, tidak tenang. Namun bermaulid. Jadi tidak boleh bulan maulid doang, tetap maulid sebenarnya. Bermaulid memang di luar bulan maulid, ia tetap bermaulid, tapi dengan niat bermaulid, faedahnya kita akan memperoleh. Yang kedua ada poin balad, menolak balad. Salah satu daripada dua faedah kita melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bermaulid kita memperoleh faedah yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita mengamalkan apa sah mau derajat amalan. Saya nggak tahun ini tidak nyampe ya. Jadi saya dalam persiapan, kita bersiap. Namun tak apa dengan barang, namun tapasan dari ini mutolaah dulu. Lalu harus menurut biasa Ustaz Nasrullah menyampaikan. Boleh bisa tahu sih sampai anda ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini kurang lebihnya mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Fa man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dzalik
fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang memperoleh kebaikan, falyahmadillah, maka taklah ia memuji Allah. Wa ma wajada ghairu dzalik, saya memperoleh yang tidak baik, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela kecuali mencela dirinya, menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.